Ya, di sini kami akan menjelaskan tentang forward reverse. Yang pertama itu alur proses dari simulasi ini yaitu sistem conveyor dinyalakan terlebih dahulu dengan cara menekan tombol push button 1 untuk memerintahkan supply command atau emitter untuk mengeluarkan kotak. Conveyor akan berjalan ketika ke kanan ketika box telah berada di atas conveyor dan akan berhenti setelah kotak mengenai sensor kanan. Setelah kotak berhenti di sisi kanan, conveyor akan berjalan ke arah kiri dan akan berhenti selama 5 detik ketika kotak mengenai sensor kiri setelah 5 detik. Kemudian conveyor akan berjalan kembali ke arah kanan dan akan berhenti ketika kotak mengenai vision sensor. Kemudian selanjutnya yaitu komponen-komponen yang digunakan pada proyek kali ini adalah conveyor dengan panjang 6 meter. Kemudian selector switch berguna untuk mengaktifkan proyek pada factory I/O. Selanjutnya itu push button start 1 berguna untuk menjalankan conveyor, push button start 2 berguna untuk menjalankan supply command atau emitter. Kemudian yaitu vision sensor berguna untuk mematikan conveyor. Lalu pada supply command konfigurasi yang digunakan berupa stackable box dengan material di dalamnya agar dapat terbaca oleh vision sensor agar conveyor dapat berhenti. Kemudian itu konfigurasi conveyor dipilih menggunakan opsi digital untuk merubah arah conveyor tersebut. Dan diffusive sensor digunakan untuk mendeteksi box jika box berada di ujung conveyor. Selain itu, fungsi diffusive sensor untuk merubah arah conveyor. Kemudian karena sebelumnya kami telah membuat ladder diagramnya pada CX Programmer, maka kami akan menjelaskan pemberian input dan output pada CX Programmer. CX Programmer menggunakan device PLC CP1H dan network type-nya adalah controller link dengan node-nya 20. Kontak NO dengan alamat 0.00 adalah switch untuk mengaktifkan sistem. Kontak NO dengan alamat 001 adalah push button 1 untuk mengaktifkan emitter pada project kali ini. Lalu ada push button 2 dengan alamat 002 untuk menjalankan conveyor. Lalu pada project kali ini kami menggunakan perintah set. Perintah set yaitu perintah untuk merubah kondisi coil atau output dari off atau on menjadi kondisi on. Kemudian kondisi ini dipertahankan selama PLC masih dalam status run atau berjalan. Kemudian reset adalah kebalikan dari fungsi set, yaitu untuk merubah kondisi coil atau output dari off menjadi on, menjadi kondisi off. Dan diffusive sensor berguna untuk mengaktifkan reset dan timer. Fungsi timer sendiri di sini digunakan untuk menghitung mundur waktu perubahan arah pada conveyor. Setelah membahas tentang pemrogramannya, maka setelah ini kami akan membuat project ini agar dapat terintegrasi dengan factory I/O menggunakan OPC server. Untuk cara pengaturan OPC server tersebut telah dijelaskan pada video sebelumnya. Atau jika ingin memahaminya, klik link video yang ada pada deskripsi di bawah ini. Sebelumnya telah dijelaskan bagaimana cara memprogram ini dan cara mengintegrasikan, maksudnya cara memprogram forward reverse yang ada pada CX Programmer ini dapat dilihat di sini, dan bagaimana cara mengintegrasikannya ya. Sekarang kita masuk ke tahap simulasi ya. Di tahap simulasi ini kita akan melihat bagaimana kondisi yang ada pada CX Programmer ini jika salah satu tombol yang ada di project ini ditekan. Oke. Perlu diketahui sebelumnya,
seperti yang telah diberitahu sebelumnya, terdapat delay antara server OVC dengan Factory I/O ini. Ya, contohnya ketika kita mengaktifkan tombol start di CX Programmer itu tidak akan langsung bekerja, maka dia akan memerlukan beberapa waktu, beberapa menit atau beberapa detik untuk bekerja. Terdapat delay di antara OVC server dengan software Factory I/O ini. Nah, kemudian di sini saya juga menambahkan pilar ya, agar barang tidak jatuh. Dan ketika barang di depan dan jika keburu jatuh, maka sensor yang awalnya membaca akan terlambat responnya. Di CX Programmer dia akan tetap membaca 0 walaupun di situ sudah ada yang lewat. Oke. Kemudian sudah kita work on simulator, kita masuk ke run mode ya. Bisa dilihat di sini. Kita aktifkan selector switch-nya untuk memulai sistem. Nah, dia tidak langsung bekerja di sini, memerlukan beberapa saat. Nah, seperti ini. Kemudian kita tekan PB-nya, maka emitter akan aktif yang ada di sini. Oke. Ya. Setelah itu, ketika PB2 ditekan, yang akan terjadi adalah conveyor akan aktif seperti ini. Ketika telah menyentuh diffusive sensor 2, diffusive sensor 2 ditekan, maka dia akan mendeteksi barang di sini, mengakibatkan conveyor mati seperti ini. Dan dia akan kembali ke kiri sini. Oke. Tunggu hingga dia menyentuh sensor diffusive. Ya, kesalahan diffusive sensor 1. Ya, dia akan reset dan berhenti dan menghitung mundur selama 5 detik. Conveyor akan kembali berjalan ke kanan, dan ini perlu ditahan sedikit ya teman-teman ya, karena terdapat delay seperti yang saya bilang sebelumnya. Jika mau berhenti terdapat kesalahan ya teman-teman, terdapat kesalahan. Mungkin saya akan mengoperasikan ini. Off dulu sebentar. Ketika dia menyentuh vision sensor yang ada di sini, maka dia akan mati. Kita lihat saja dulu ya. Kita aktifkan, jalankan. Ini ternyala, PB setnya mungkin akan langsung ke sini saja mungkin ya. Ketika vision sensor mendeteksi adanya ini, ya, ketika diffuse sensor 1 yang ada di sini, ini saya tahan sedikit ya, maka setelah itu conveyor akan berhenti ketika di bawah. Nah, seperti itu prosesnya. Pertama dia ke kanan dulu, kemudian ke kiri, kemudian ke kanan. Begitu dia sampai vision sensor ini, dia akan mati. Begitulah prinsip kerja dari project kali ini.
Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.